Saat ini saya sedang berada di depan toko Amri, toko grosir sembako paling terkenal di Bandar Jaya. Di sini, saya akan melakukan wawancara dengan pendiri dari toko Amri yaitu Ibu Heni. Saya harap semoga penonton dapat mendapat informasi penting dari wawancara yang saya lakukan dengan beliau. Yuk, terus ikuti kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Amelia Pramesti dari jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, di sini saya ada di gudang toko Amri. Pasti kalian nggak asing kan dengar toko Amri di Bandar Jaya ini. Nah, kalian juga pasti penasaran kan siapa ibu yang di saya ini. Yuk kita coba ulik-ulik. Siang Bu. Siang. Kalau boleh tahu, perkenalkan nama ibu, umur ibu, dan alamat tinggal, serta bisnis apa nih Bu yang sedang ibu jalankan? Nama aku Ibu Heni, umur 42. Bisnisnya ya dagang sembako grosir. Gitu. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu, toko ibu ini sudah berdiri sejak tahun berapa Bu? Kira-kira sih dari tahun 2000. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Latar belakang memulai bisnis ini nih apa sih Bu? Ya, apa ya? Latar belakangnya. Ya mau kerja apa? Kan bingung ya mau kerja apa. Jadi ya udah sama suami yuk kita dagang ya. Kecil-kecilan gitu kan, dagangnya juga dulu pelan-pelan ya. Harus tekun sih memang. Ya udah dagangan sama suami, ya udah ngerintisnya sama suami. Nah, berapa modal awal Bu saat mulai bisnis ini? Modal awal sih nggak banyak ya, karena kalau dagang kan kadang banyak sales masuk tuh Mbak. Kalau sales masuk tuh kan kadang mereka titip barang, nanti kita jualin seminggu bayar gitu. Jadi ya kalau modal sih nggak perlu banyak, yang penting kita tagihan tepat waktu gitu aja. Berarti modal awal itu sampai sesukses ini ya Bu? Iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, kan toko ini nih sudah memasuki tahap apa nih Bu? Maksud saya tuh sudah sebesar apa toko ini? Sebesar gimana ya? Kalau dari tahun itu ya alhamdulillah sih maju ya, alhamdulillah ya. Karena kan dulu juga kita grosirnya grosir kecil-kecilan, kalau sekarang udah grosir ya termasuk besar lah ya grosirnya gitu. Ini masih menjadi pertanyaan saya Bu, kan kata Ibu kan bingung kan milih mau kerja apa, jadi milihnya wirausahawan ini. Kan padahal dulu banyak nih Bu pabrik-pabrik gitu, kenapa nggak milih kerja jadi buruh pabrik atau toko-toko lainnya gitu Bu? Ya kalau kerja dagang kan bisa ngurus anak, bisa ngurus suami gitu. Jadi kan kalau dagang kita bisa nggak kalau kerja ibaratnya kerja sama orang kan kita mau nggak mau nih harus ikutin peraturan mereka kan. Kalau kita sambil dagang kan bisa ngurus keluarga, bisa gitu Mbak. Makanya udah deh dagang aja. Dagangnya yang nggak harus modal besar ya, sembako kan, modal titipan dari sales-sales itu pada nitip-nitip barang gitu. Pasti memulai bisnis ini nih ada jatuh bangun usahanya ya Bu. Pernah ngerasa takut nggak sih Bu saat memulai usaha, kayak takut gagal gitu? Iya sih, pernah rasa takut tuh ada gitu. Cuman kan kalau selagi kita tetap terus harus berusaha, harus bisa gitu kan. Ya jadi rasa takutnya hilang. Kalau takut rugi ya, kalau orang dagang tuh pasti ada rugi tuh pasti. Kan nggak selamanya untung gitu. Jadi ya kalau udah dipikir-pikir kalau mau rugi terus kan nggak mungkin gitu loh. Rugi boleh sekali-kali gitu. Bisnis seperti yang Ibu jalankan kan sudah banyak ya Bu. Apakah ada upaya agar usaha ini tetap berkembang dan bertahan dari persaingan yang ada? Ya pasti harus ada kan, karena ya pesaing kalau orang dagang tuh banyak. Yang penting kita di harga aja gitu. Jadi kalau caranya nyari untung jangan banyak-banyak gitu kan, yang penting lancar. Kalau kita jual mahal kan orang nggak mau balik lagi gitu. Kalau yang penting kita
bersaingnya di harga aja gitu. Kupon-kupon itu poin ya. Poin-poin pun ada juga gitu. Tapi kalau kayak mau lebaran gini kan biasa kan tuh pelanggan ada bingkisan-bingkisan, nah itu yang menarik mereka gitu biar kembali lagi belanja ke kita gitu. Saya masih penasaran sih Bu, punya nggak sih Bu satu kisah sedih yang saat membangun usaha ini dan itu memicu rasa untuk berhenti usaha? Kalau itu sih kayaknya nggak ada karena ya kalau itu ya harus selalu semangat gitu tadi Mbak. Jadi ya kita kalau umpamanya sedih karena kadang tuh ada tuh kan langganan tuh kasbon gitu, ada yang nggak bayar gitu kan, ya sudah berarti kita lebih hati-hati lagi kalau mau kasih buka-buka nota gitu. Jadi ya kalau rasa terpuruk gitu nggak ada sih, pokoknya harus selalu semangat, harus selalu nggak mikirin mau main, mau jalan-jalan gitu nggak boleh gitu, harus semangat kerja gitu. Jadi ya biar kita dapat posisi yang aman ya, nggak jangan sampai kita ada pikiran yang gimana gitu. Nah nih Bu, mungkin banyak yang ingin diketahui oleh teman-teman saya gitu kan. Kalau boleh tahu sih Bu, pemasukan dalam sebulan ini berapa ya Bu? Kira-kira gitu. Pemasukannya berapa ya Mbak, orang kalau dagang kayak saya gini sih nggak pernah ngitungin sih berapanya gitu. Yang penting kalau kita dagang, utang-utang dengan sales kebayar, karyawan kebayar gitu. Jadi ya nggak pernah ngitungin sih, yang penting usahanya jalan, barang stok masih banyak gitu, udah lanjut gitu aja. Oke nih Bu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Kan sekarang ini anak muda milenial ini kan pingin jadi seorang wirausahawan gitu kan. Ada yang masih merencanakan, ada yang udah nyicil kayak all shop kecil-kecilan gitu loh Bu. Nah mereka tuh juga takut gitu, takut gagal, takut itu kan karena kenyataannya nggak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya Bu. Apakah ada kata-kata motivasi buat mereka orang semangat jadi seorang wirausahawan? Kalau itu sih menurut aku sih ini kan kadang kalau teori dengan praktek itu beda. Jadi ya mendingan langsung terjun aja gitu, kayak saya gini juga makanya saya nggak pernah mikirin saya sebulan dapat berapa, ini enggak, yang penting saya jalanin, saya tekunin, yang penting buat gaji, bayar utang, buat makan, pengeluaran semua sudah tercukupin gitu. Jadi nggak kebanyakan teori, langsung praktek gitu. Jadi buat adik-adik yang mau usaha ya itu tadi di praktek dengan teori itu beda gitu, nggak sama. Nih Bu, kan toko Amri ini kan udah terkenal se-Bandar Jaya ya Bu, terkenal dengan murahnya gitu kan. Boleh nggak sih Bu, saya challenge 100.000 ini dapat apa aja? Boleh Mbaknya Bu. pilih aja, nanti kita hitungin. Ya. Oke Bu, mulai nih ya Bu. Ini di toko kita sini 100.000 bisa dapat banyak nih. Ini untuk cuci piring 10.000, ini 5.000, yang ini 9.000, yang ini 15.000 satu, jadi dua ya Mbak, 30. Terus ini satu lusin 10.000, gula 12.000, minuman 12.000, mie 5 bungkus 12.000. Tuh dapat plastik nih Mbak. Ini 100.000 Bu semuanya. Iya, itu 100.000 udah dapat segini guys, banyak kan? Jadi nggak ini ya. Jadi toko Amri itu paling murah se-Bandar Jaya. No tipu-tipu. Kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selain toko grosir, Bu Heni juga memiliki 3 cabang minimarket di daerah Lampung Tengah. Di sini, saya menyimpulkan bahwa niat dan kegigihan dimiliki oleh Bu Heni dapat ditiru banyak anak muda di zaman sekarang. Nah guys, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.